Untuk korban yang luka saat ini telah dirawat di rumah sakit umum. Kemudian untuk korban gugur saat ini sedang disemayamkan, kemudian dibersihkan dan rencana akan langsung dievakuasi. Tak terima atas kematian anggotanya, pasukan gabungan Israel dan AS berhasil balaskan dendam ke pasukan TNI. Pada kurang lebih pukul sekitar 03 sampai 04 dini hari, secara tiba-tiba pos Ramil tersebut diserang oleh kurang lebih 30 orang. Kemudian yang jaga itu melaksanakan perlawanan, dan sebagian melaksanakan perlawanan, kemudian karena banyak, sebagian melaksanakan menyelamatkan diri gitu. Darah belum kering, asap belum sirna, jeritan kehilangan masih terdengar di antara reruntuhan. Dunia belum sempat mencatat secara utuh kemenangan kecil yang diraih pasukan TNI dalam pertempuran heroik di jalur Gaza. Ketika kabar menggetarkan itu datang, pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan balasan mematikan terhadap posisi TNI di Gaza Utara. Serangan itu bukan sekadar respons militer, ini adalah balas dendam. Balas dendam atas gugurnya sejumlah anggota pasukan elit IDF dan marinir AS dalam operasi pengepungan yang digalang TNI 2 pekan lalu. Dalam serangan mendadak tersebut, TNI berhasil mengeksekusi salah satu operasi sabotase tersukses dalam sejarah perang modern, menghancurkan gudang senjata Israel dan memukul mundur batalion marinir AS yang tengah mengawal logistik. Namun kemenangan itu mahal, terlalu mahal bagi ego dua negara adidaya. Israel dan Amerika tidak akan membiarkan kejayaan TNI bertahan lama, dan mereka membuktikannya. Pada dini hari, pukul 03.30 waktu setempat, langit Gaza dihujani rudal presisi tinggi. Jet tempur siluman F-35 Israel, didukung armada pembom B-2 Spirit milik Amerika Serikat, melepaskan lebih dari 80 rudal udara ke darat ke 5 posisi utama pasukan TNI. Kamp komando, pos radar, serta markas logistik yang terletak di jalur utara Gaza menjadi sasaran utama. Ledakan pertama menghantam markas pasukan elite TNI yang dikenal sebagai Garuda Hitam, sebuah unit yang sebelumnya memimpin operasi infiltrasi ke basis Israel. Beberapa laporan awal menyebutkan setidaknya 27 prajurit gugur, termasuk Letkol Wisnu Ardianto, tokoh legendaris yang sebelumnya disebut sebagai bayangan dari Gaza oleh media Arab. Pasukan TNI yang tersisa mencoba melakukan evakuasi cepat, namun serangan darat yang dilancarkan unit gabungan Delta Force AS dan Sayeret Matkal Israel memperburuk keadaan. Terowongan bawah tanah yang dibangun untuk logistik dan persembunyian dibombardir dengan bom bunker buster, menjadikannya liang kubur massal. Dalam konferensi pers gabungan di Yerusalem, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Pertahanan Alias Lloyd Austin menyampaikan pesan tegas. Kematian tentara kami bukan statistik. Mereka adalah keluarga kami, sahabat kami. Mereka adalah wajah dari kebebasan. Dan atas nama mereka kami membalas dengan kekuatan penuh, ujar Austin. Gallant menambahkan, kami tidak hanya membalas, kami memperingatkan. Siapapun yang membantu musuh kami akan mengalami konsekuensi yang tidak terbayangkan. Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman keras terhadap serangan tersebut. Dalam pidato berapi-api di depan sidang darurat Dewan Keamanan PBB, Presiden Indonesia menyatakan, pasukan kami datang untuk membawa harapan dan menghentikan genosida. Tapi yang mereka terima adalah rudal dan penghinaan. Tapi dengarkan ini, Indonesia tidak akan tunduk, kami tidak akan undur. Duka kami akan berubah menjadi kekuatan. Di tanah air, gelombang protes merebak. Rakyat Indonesia menuntut respons yang lebih keras. Di media sosial, tagar Shros balas TNI dan Rish Garuda bangkit trending selama 2 hari berturut-turut. Analis militer memperingatkan bahwa balasan brutal Israel AS ini bisa memicu eskalasi lebih besar. Pasukan Indonesia yang tersisa di Gaza kini berada dalam posisi defensif. Sementara kapal induk KRI I Gusti Ngurah Rai telah dikerahkan ke Laut Merah bersama kapal selam nuklir sewaan dari Rusia. Lebih dari itu, negara-negara yang tergabung dalam koalisi timur, Iran, Tiongkok, dan Suriah, mulai membuka pembicaraan tentang perluasan bantuan militer kepada Indonesia. Sementara Rusia menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan sah Indonesia di Gaza. Kematian demi kematian terus menambah panjang daftar tragedi di Gaza. Namun kali ini, bukan hanya rakyat Palestina yang berduka,
tapi juga bangsa Indonesia. Darah prajurit Garuda telah membasahi tanah asing, dan dunia tahu mereka tidak datang sebagai penjajah, tapi sebagai penjaga nurani. Kini, setelah pasukan gabungan Israel dan Amerika melancarkan serangan brutal, dunia menanti. Apakah ini awal dari Perang Dunia versi baru? Ataukah ini hanya sebuah prolog dari kisah dendam yang akan terus berulang? Garuda telah dipukul, tapi sejarah telah membuktikan burung itu selalu bangkit, lebih tajam, lebih kuat. 2 pekan sebelum tragedi ini terjadi, dunia dikejutkan oleh laporan dari garis depan pertempuran di Gaza. Pasukan elit Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam koalisi pembebasan Palestina bersama Iran dan Suriah berhasil menyusup ke dalam jantung pertahanan Israel di Gaza Utara. Operasi yang dinamai Kupu-Kupu Malam itu merupakan salah satu operasi gabungan infiltrasi yang paling berani dalam sejarah konflik Timur Tengah. Dipimpin oleh Letkol Wisnu Ardianto, tim Garuda Hitam melakukan serangan langsung ke pos komando taktis Israel Amerika. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka menghancurkan gudang amunisi, menewaskan 14 tentara elit IDF, dan mengeksekusi 1 regu marinir AS yang diduga terlibat dalam serangan brutal terhadap warga sipil Palestina. Bagi Indonesia, operasi ini adalah simbol keberhasilan. Tapi bagi Israel dan Amerika Serikat, itu adalah penghinaan yang tak bisa ditoleransi. Pada tanggal 25 April 2025, pukul 03.344 waktu Gaza, langit berubah menjadi neraka. 8 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit milik Angkatan Udara Amerika Serikat meluncur dari pangkalan rahasia di Qatar. Diikuti oleh 16 jet tempur F-35 Israel yang membawa rudal berpemandu presisi. Mereka menargetkan 5 lokasi utama yang diketahui menjadi basis kekuatan TNI di jalur Gaza. Pos Komando Garuda Hitam, depot logistik, pusat komunikasi satelit, serta 2 kamp latihan pasukan Indonesia menjadi sasaran utama. Dalam waktu 12 menit, lebih dari 80 rudal diluncurkan. Hantaman pertama menghancurkan bunker bawah tanah tempat Letkol Wisnu biasa memimpin briefing tempur. Ledakan kedua menyapu barak utama yang menampung 56 personel TNI. Sementara itu, gelombang ketiga rudal menghantam iring-iringan kendaraan taktis yang tengah memindahkan suplai medis ke wilayah Khan Yunis. Korban. Menurut laporan awal dari otoritas Palestina, setidaknya 41 prajurit TNI gugur di tempat, termasuk Letkol Wisnu sendiri. Beberapa korban ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Yang lainnya terkubur hidup-hidup di reruntuhan beton. Di markas militer di Bandung, jenazah para pahlawan mulai tiba. Disambut upacara kenegaraan dan tangis ibu-ibu, wajah-wajah gugur itu kembali ke tanah air. Tapi mereka bukan hanya pulang sebagai korban. Mereka pulang sebagai simbol kebangkitan. Laporan dari intelijen menyebutkan bahwa Indonesia tengah merancang operasi pembalasan besar yang diberi kode Langit Terbalik, sebuah operasi multidimensi yang melibatkan serangan siber, sabotase satelit, dan infiltrasi ke jantung pasukan ACUSC di Irak dan Israel. Dunia menahan napas. Perang ini belum usai. Ini bukan sekadar pertarungan militer. Ini adalah pertarungan moral, ideologi, dan kehormatan. Dan Indonesia, negeri yang dulu dikenal sebagai tanah damai, kini berdiri di garis depan sejarah. Luka telah tertoreh, tapi di balik luka itu, bara telah menyala.